Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusi Ayu Maharani dengan NIM 25020102070 dan rekan saya Titan Yogeswara dengan NIM 2502010207001 dari jurusan PJJ S1 Manajemen, kelas Digital Innovative Entrepreneurship MJ513 dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Izin kami akan mempresentasikan tentang 10 types of innovation pada perusahaan Shopee. Mengenal tentang 10 types of innovation. 10 types of innovation adalah sebuah kerangka yang dikembangkan oleh Doblin, sebuah konsultan inovasi di bawah monitor Deloitte, untuk membantu organisasi atau perusahaan memahami bahwa inovasi tidak hanya terbatas pada membuat produk baru, namun bisa dilakukan juga pada model bisnis, kolaborasi, proses internal, produk, layanan, hingga pengalaman pelanggan. 10 types of innovation diharapkan membantu perusahaan mengembangkan strategi inovasi yang lebih menyeluruh, terarah, dan efektif. Kemudian pengelompokan 10 types of innovation, Doblin membagi menjadi tiga kelompok, yaitu configuration, yaitu cara perusahaan mengatur dan menghasilkan nilai. Kemudian offering, itu apa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga adalah experience, yaitu bagaimana pelanggan merasakan dan mengakses produk. Ini adalah pengelompokan 10 types of innovation. Configuration terdiri atas profit model, network, struktur, dan proses. Kemudian untuk offering ada product performance dan product system. Kemudian experience ada service, channel, brand, dan customer engagement. Saya akan menjelaskan mengenai configuration terlebih dahulu. Configuration terdiri atas profit model. Profit model adalah bagaimana cara perusahaan menghasilkan uang secara berkelanjutan, misalnya melalui skema langganan, premium, ataupun aplikasi gratis namun berbasis iklan. Kemudian yang kedua ada network, yaitu cara perusahaan memanfaatkan kemitraan untuk memperluas kapabilitas, meningkatkan jangkauan pasar, dan memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri. Misalnya, sebuah marketplace bekerja sama dengan perusahaan logistik atau perusahaan pengiriman. Kemudian struktur, yaitu cara perusahaan menyusun tim, sumber daya, dan aset agar efektif dalam kerjanya. Misalnya, perusahaan membentuk tim cross-functional yang dapat bekerja dengan cepat. Kemudian yang keempat ada proses. Proses adalah cara khusus perusahaan bekerja yang membuatnya lebih efisien atau berkualitas. Misalnya layanan chatbot untuk pelanggan. Kemudian untuk offering ada product performance, yaitu pengembangan fitur, kualitas, atau diferensiasi produk yang memberikan manfaat besar bagi pelanggan. Misalnya pengembangan smartphone dengan baterai yang tahan lama. Kemudian untuk produk sistem, yaitu kemampuan perusahaan untuk menyelaraskan berbagai layanan untuk saling melengkapi, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk itu berdiri sendiri. Misalnya integrasi antar layanan. Kemudian ada experience. Experience terdiri atas service, yaitu peningkatan layanan pelanggan dan mekanisme pendukung yang memastikan pengguna memperoleh pengalaman yang aman, nyaman, dan responsif. Contohnya adalah garansi pembelian barang. Kemudian ada channel. Channel adalah cara perusahaan mengembangkan cara-cara baru dalam mendistribusikan atau menyampaikan produk kepada pelanggan, baik
melalui platform digital, toko fisik, maupun media sosial. Misalnya melalui live streaming, kemudian toko online pada marketplace, atau melalui web. Kemudian untuk brand adalah upaya membangun identitas merek yang kuat dan konsisten sehingga mampu menciptakan persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Misalnya, sebuah brand A adalah marketplace dengan harga barang termurah. Kemudian untuk customer engagement adalah cara perusahaan berinteraksi jangka panjang dengan pelanggan, misalnya program loyalitas atau fitur komunitas. Kemudian kami di sini akan menganalisis 10 types innovation dari perusahaan Shopee. Shopee adalah sebuah perusahaan teknologi yang beroperasi sebagai platform e-commerce berbasis mobile yang menyediakan layanan belanja online untuk berbagai kategori produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, elektronik, fashion, kecantikan, hingga produk UMKM lainnya. Shopee berada di bawah naungan Sea Group, perusahaan asal Singapura. Shopee diluncurkan pada tahun 2015 dengan konsep mobile first, yaitu platform yang dioptimalkan untuk penggunaan melalui smartphone. Di Indonesia, Shopee sendiri dikelola oleh PT Shopee International Indonesia dan saat ini berkembang menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Baik, mohon izin meneruskan dari presentasi rekan saya tadi. Di sini saya akan memberikan beberapa capaian yang telah dicapai oleh PT Shopee. Yang pertama adalah Detik Awards 2025 sebagai penggerak pertumbuhan bisnis lokal. Yang kedua adalah Most Reputable Companies e-commerce bereputasi terbaik 2024-2025. Yang ketiga adalah CNBC Indonesia Awards 2024 Pioneer in Budget Friendly and Accessible Shopping. Yang keempat adalah Marketers Your Choice Award 2025 e-commerce pilihan dari generasi Z. Yang kelima adalah Best Workplace Award 2025 untuk produktivitas di lingkungan kerja. Dan yang keenam adalah Best Private Pet Partner Post Indonesia 2024. Ini ada penjelasan mengenai program andalan Shopee. Shopee dikenal sebagai fitur unggulan seperti gratis ongkir, COD atau cash on delivery, Shopee Mall untuk produk original dari brand resmi, Shopee Pay sebagai dompet digital, dan Shopee Express sebagai layanan logistik internal. Selain itu, Shopee aktif menjalankan kampanye pemasaran besar seperti Shopee 99, Super Shopping Day, Shopee 1111, Shopee 1212 yang berhasil meningkatkan jumlah transaksi dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar e-commerce di Asia Tenggara. Sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, Shopee berkembang melalui berbagai macam proses inovasi. Dengan menggunakan kerangka 10 Steps of Innovation ini, kita akan bisa melihat bagaimana Shopee berkembang melalui strategi, proses, dan pengalaman pelanggan untuk bisa menjadi yang terbaik di bidangnya. Yang pertama pada configuration itu ada profit model, network, structure, dan proses. Pada profit model, Shopee menerapkan model keuntungan yang fleksibel melalui kombinasi biaya layanan, komisi penjualan, iklan marketplace, Shopee Mall Fee, biaya iklan, serta Shopee Pay dan Shopee Food yang menciptakan pendapatan tambahan. Pada network, Shopee membangun kerjasama dengan perusahaan logistik, JNT, Secepat, Shopee Express, penyedia pembayaran seperti Shopee Pay, bank lokal, serta brand global melalui Shopee Mall. Pada structure, Shopee membangun struktur organisasi yang mengutamakan kecepatan, efisiensi, dan penggunaan data. Lalu pada proses, fitur seperti rekomendasi berbasis AI, anti-fraud system, dan proses fulfillment Shopee Express standar mempercepat transaksi serta meningkatkan keakuratan pengiriman. Lalu pada offering, di sini ada dua, produk performance sama produk system. Pada produk performance, fitur Shopee seperti live chat,
rating and review, dan Shopee Live Streaming memberikan nilai tambah bagi konsumen dengan menghadirkan proses belanja yang informatif dan interaktif. Pada produk sistem, Shopee mengembangkan sistem produk yang saling terintegrasi untuk memperkuat loyalitas pengguna. Contohnya adalah integrasi Shopee dengan ShopeePay, Shopee Food, Shopee Express, game Shopee Candy, dan fitur loyalty seperti Shopee Coins. Selanjutnya pada experience. Di experience ada service, channel, brand, customer engagement. Pada service, Shopee memberikan layanan tambahan seperti gratis garansi Shopee, gratis ongkir, pengembalian mudah, serta pusat bantuan 24/7. Lalu pada bagian channel, Shopee menggunakan aplikasi mobile seperti saluran distribusi utama dengan antarmuka yang dirancang intuitif. Selain itu, Shopee memperluas saluran melalui media sosial, influencer marketing, dan event kampanye seperti promo 12/12. Lalu pada bagian brand, Shopee membangun citra merek yang kuat sebagai platform belanja yang murah, mudah, dan dekat dengan gaya hidup pengguna. Pada customer engagement, Shopee memanfaatkan strategi berbasis gamifikasi dan konten interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Fitur seperti Shopee Live, permainan berhadiah koin, flash sale, serta interaksi dengan influencer membuat pengguna lebih sering membuka aplikasi Shopee. Berdasarkan analisis menggunakan 10 Types of Innovation, Shopee telah mengembangkan inovasi secara komprehensif pada seluruh aspek perusahaan. Keberhasilan Shopee tidak hanya berasal dari inovasi produk atau layanan, tetapi juga model keuntungan yang fleksibel, ekosistem kemitraan yang kuat, proses operasional berbasis teknologi, serta strategi keterlibatan pelanggan yang intensif. Dengan demikian, Shopee menjadi contoh bagaimana perusahaan digital mampu untuk memanfaatkan inovasi secara terintegrasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang industri e-commerce Indonesia. Sekian presentasi saya dan rekan saya yang bisa disampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.